Mari berdoa. Dimuliakanlah nama-Mu ya Tuhan Allah dalam persekutuan ibadah di saat ini. Bersyukur oleh karena berkat dan anugerah-Mu lah yang boleh memperkenankan kepada kami untuk boleh ada di hari Minggu yang kudus ini dalam rangka kami mengikuti ibadah perayaan perjamuan kudus HUT PI dan PK yang ke-192. Kami bersyukur untuk berkat kasih karunia yang senantiasa dinyatakan oleh Tuhan di dalam perjalanan kehidupan ketika di sepanjang minggu yang telah kami lewati. Kami sudah boleh dijaga, dipelihara oleh Tuhan di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, baik kami sebagai kepala keluarga, ibu rumah tangga, tetapi juga kami sebagai anak-anak. Di dalam kami menekuni setiap profesi yang dianugerahkan oleh Tuhan, kami sudah boleh menikmati berkat kesuksesan, keberhasilan lewat usaha kerja yang kami kerjakan. Dan kami yakini itu semua merupakan berkat anugerah yang Tuhan Allah nyatakan di dalam kehidupan kami sebagai umat kepunyaan-Mu. Nah, dalam menapaki kehidupan ini ya Bapa di surga, kami menyadari bahwa sebagai manusia kami telah berdosa. Kami telah melakukan hal-hal yang tidak Engkau kehendaki untuk kami berlakukan di dalam kehidupan setiap hari. Karena itu kami memohon ampun akan setiap salah dan dosa yang telah kami lakukan, apakah itu yang kami sengaja ataupun tidak sengaja di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama kami. Kau kiranya yang akan melayakkan kami semua ketika di saat ini kami akan membaca, merenungkan berita firman. Biarlah kami terus dimampukan oleh Tuhan untuk dapat memahami, mengerti firman yang akan kami baca, dengarkan bersama. Biarlah firman ini akan terus menjadi pegangan bagi kami semua di dalam menapaki kehidupan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan Allah, karena kami yang ada di tempat ini telah siap sedia untuk membaca, merenungkan berita firman-Mu. Amin. Saat ini kita akan membaca Alkitab. Dan pembacaan di saat ini terambil dalam kitab Kudus Perjanjian Baru dalam Roma pasalnya yang ke-10 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-21. Sekali lagi Roma pasalnya yang ke-10 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-21. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop ketidakpercayaan Israel. Bunyinya sebagai berikut. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat, dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani saya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Demikianlah firman Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Damai di hati. Bapak Ibu saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, gereja ada oleh karena pemberitaan Injil. Gereja yang sehat harus
memberitakan Injil kepada semua bangsa, apapun tantangan dan hambatannya. Penolakan menjadi tantangan yang sering dijumpai oleh pemberita-pemberita Injil. Berita Injil sering ditanggapi dengan sinis, curiga, dan penuh kebencian. Namun sekalipun demikian, berita Injil harus tetap diberitakan, sebab Injil semakin dirambat semakin merambat. Nah, dalam pembacaan di saat ini kita dapat melihat tantangan yang dialami oleh Paulus ketika dia memberitakan kabar Injil kepada jemaat yang berada di Roma. Nah, Paulus menceritakan penolakan terhadap Injil yang pernah terjadi pada zaman Perjanjian Lama. Nabi Yesaya mengalami penolakan yang berulang-ulang yang dilakukan oleh umat Israel yang merupakan bangsa pilihan Tuhan. Ya, seharusnya ini umat Israel yang merupakan bangsa pilihan Tuhan. Mereka harus menjadi bangsa yang paling dekat dengan kebenaran firman. Namun pada kenyataannya mereka menolak. Mereka tidak hidup taat dan setia kepada Tuhan, sehingga iman mereka tidak bertumbuh dengan baik. Keberimanan umat Israel mengalami kemerosotan. Nah, Paulus melihat bahwa peristiwa ini terulang kembali dalam kehidupan orang-orang Yahudi yang berada di Roma. Padahal Paulus sudah mendatangi rumah-rumah ibadah untuk mengajarkan firman Tuhan. Akan tetapi hal ini juga terjadi karena mereka tidak mau membuka diri dan memberitakan firman dan belajar tentang firman. Tetapi juga kurangnya pendengaran akan kebenaran firman. Nah, Paulus telah memberikan pengajaran-pengajaran kepada umat yang ada pada waktu itu. Memang mereka mendengar, akan tetapi mereka meragukan kebenarannya, karena apa yang disampaikan oleh Paulus tidak sesuai dengan apa yang mereka yakini. Karena bagi orang-orang Yahudi, berita Injil merupakan batu sandungan, sementara bagi orang-orang Yunani, berita Injil merupakan suatu kebodohan. Nah, oleh karena itu dalam suratnya Paulus memberikan peringatan kepada mereka dengan mengingatkan kembali apa yang pernah terjadi kepada bangsa Israel. Karena dorangnya taat, dorangnya setia, dorang hidup semau gue, sehingga Tuhan murka kepada mereka. Dan Tuhan memberikan penghukuman kepada umat Israel. Penghukuman atas mereka datang dari bangsa kafir yang diizinkan oleh Tuhan untuk menindas umat Israel pada waktu di pembuangan di Babilonia. Nah, sebagaimana pepatah mengatakan bahwa di ujung cemeti ada emas. Nah, maksud Tuhan Allah menghukum mereka adalah supaya umat Israel menyadari akan setiap kesalahan mereka. Karena dalam perjalanan kehidupan, umat Israel senantiasa melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Sekalipun bangsa Israel tidak mencari dan menanyakan keberadaan Allah, tetapi ia tetap turun tangan untuk menyatakan pertolongan bagi mereka. Nah, ini dilakukan sebagai bukti nyata bahwa kasih Allah tidak terbatas. Oleh sebab itu harus diresponi dengan iman yang tetap teguh kepadanya. Paulus berharap penerima suratnya, khususnya orang-orang yang berada di Roma yang menurut firman, akan berefleksi dan membenahi kehidupan keberimanan mereka. Paulus berharap agar supaya penghukuman seperti bangsa Israel tidak akan datang atas mereka. Ia tentu berharap agar supaya
betapa besar kasih Tuhan di dalam perjalanan kehidupan umat Israel. Sekalipun ini umat dorang beriman berubah-ubah, tetapi Tuhan tetap menyatakan kuasanya. Padahal kalau mau bilang, ada begitu banyak mujizat-mujizat Tuhan yang dikerjakan di dalam perjalanan kehidupan umat Israel. Tetapi dasar ini umat Israel, ya sebagaimana yang orang tahu bahwa umat Israel dikenal dengan bangsa yang tegar tengkuk. Hari ini orang percaya, esok orang berubahnya tidak percaya lagi. Mereka tidak mampu melakukan apa yang menjadi perintah dan ketetapan Tuhan. Padahal berkat Tuhan terus menjadi bagian di dalam perjalanan kehidupan umat. Nah, oleh karena itu mereka diizinkan untuk menghadapi pergumulan, bukan berarti Tuhan yang tak mengasihi umat Israel, tetapi juga ini merupakan bagian daripada Tuhan Allah untuk membentuk ini umat Israel agar supaya orang tetap teguh dalam kepercayaan iman kepada Tuhan, dan mereka pun mampu untuk menyadari setiap kesalahan yang telah mereka lakukan. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana dengan kita yang hidup di masa ini? Apakah kita selalu membuka hati, mata dan telinga untuk mendengarkan kebenaran firman, untuk menerima, melihat dan mendengar, sebagaimana tumbuhan akan menjadi layu jika tidak disirami dengan air? Demikian juga kehidupan kita, keberimanan kita. Jika orang tidak mau menerima, tidak mau membaca, mendengar kebenaran firman, ya orang beriman akan menjadi gersang. Sebagaimana dalam pembacaan firman Tuhan di saat ini, Paulus menekankan tentang pendengaran. Bagi Paulus, iman kepada Tuhan akan timbul oleh pendengaran akan firman Tuhan. Nah, oleh karena itu, semua orang percaya yang hidup di masa ini, kita terpanggil untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hidupilah firman yang kita dengar dengan melakukan setiap hari. Jadi ketika orang datang beribadah di tempat ini, orang dengar firman Tuhan, tidak cuma dengar begitu saja, tetapi firman ini harus juga orang renungkan di dalam kehidupan. Kemudian orang lakukan, wujud nyatakan itu di dalam kehidupan setiap hari. Rumah kita harus dijadikan sebagai tempat pertama untuk menyampaikan firman kepada anak cucu kita. Jadi dimulai dari kita sebagai orang tua, ya orang harus terus memperlengkapi diri. Karena itu rumah harus dijadikan sebagai tempat bersekutu. Rumah kita harus dijadikan sebagai rumah doa. Jangan kasihan orang rumah bagus-bagus, orang jadikan sebagai tempat berjudi, tempat berkumpul untuk bermiras, tempat kasih kumpul orang bahuga dan lain sebagainya. Karena dalam realita kehidupan yang terjadi, ada begitu banyak orang percaya turu matre pegaga, Tuhan dah kasih berkat, tetapi jarang sekali mau bikin akan ibadah. Ketika mau kasih tawarkan, oh mau ibadah akan kolong, oh nanti coba berikut diakin atau penentua. Atau juga seperti yang pendeta sampaikan tadi, orang melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, sebagai orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, orang harus terus mensyukuri setiap berkat yang Tuhan Allah anugerahkan. Karena itu, berikanlah warisan iman yang baik bagi anak cucu kita. Orang menjadi contoh dan teladan, mengajarkan secara berulang-ulang tentang hal-hal yang baik kepada anak-anak. Sebagaimana dalam kitab Ulangan dikatakan, nyanda cuma 1 kali, 2 kali atau 3 kali, tetapi harus secara berulang-ulang. Karena itu orang sebagai orang tua harus bijaksana. Ketika orang anak bikin kesalahan,
dapat dengar DP mama, DP papa bawa make, maka ini juga akan terbawa-bawa ketika dia berinteraksi dengan orang-orang yang berada di sekitar, karena dia menganggap hal itu adalah hal yang biasa. Padahal ketika orang ada dalam persekutuan seperti saat ini, atau juga ketika orang ada acara berkumpul banyak orang, orang anak bawa make, ya tentu dong mau tanya siapa DP mama, siapa DP papa. Orang akan malu sendiri. Karena itu belajar dari bagian firman Tuhan di saat ini, ya biarlah kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata berkat, kata-kata yang mampu memberikan motivasi, kata-kata yang bisa menginjili orang lain. Sebagaimana juga dalam pembacaan firman Tuhan di saat ini, orang terpanggil untuk memberitakan kabar sukacita bagi sesama kita, sebagaimana semangat Riedel dan Schwartz. Ya, kalau pada waktu yang lalu orang pelayan khusus melaksanakan napak tilas, bahkan juga ada pemuda remaja kalau 28, ya, orang mengunjungi makam dari para penginjil. Ketika orang datang di tempat itu, bukan berarti orang datang menyembah mereka yang sudah mendahului kita, tetapi ini juga merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada mereka yang telah berjasa, karena berkat penginjilan yang mereka lakukan, ya boleh orang nikmati buah-buah Injil sampai saat ini. Sekarang sedangkan orang jauh-jauh dari Belanda, orang datang memberitakan Injil bagi orang-orang yang ada di Minahasa. Apalagi orang, tentu orang juga harus lebih semangat untuk memberitakan Injil. Kabar sukacita jangan orang cuma hanya diamkan saja, tetapi harus orang sebarluaskan dimanapun kita pergi dan berada. Orang harus terus menjadi alat kesaksian dimanapun kita pergi dan berada. Umat Tuhan terpanggil untuk memberitakan Injil di tengah masyarakat yang macam yang seringkali juga mengalami penolakan. Ya, sedangkan Tuhan Yesus dorong tolak, apalagi orang sebagai manusia. Lain kali orang manusia, misalnya orang hamba-hamba yang diberikan tugas khusus, ya ketika dalam pelayanan ada penolakan, ada ungkapan yang mengatakan, aduh kita semua mundur Jo, kita tidak mampu menjalankan tanggung jawab ini, karena kita telah berusaha untuk melakukan dengan sebaik-baiknya tugas pelayanan, tetapi masih ada juga yang bilang begini, begitu, bahkan ada yang menolak. Ya, hal-hal seperti itu jangan menghalangi kita untuk terus melayani Tuhan. Sebagaimana Paulus, Nabi Yesaya, mereka mengalami penolakan dalam memberitakan kabar Injil, kabar sukacita, tetapi itu tidak menjadi penghalang, karena mereka sungguh percaya bahwa Tuhanlah yang akan menolong, Tuhanlah yang akan menyertai, bahkan juga memampukan mereka di dalam menjalani tugas dan tanggung jawab. Biarlah dalam perjalanan kehidupan ini, ya orang harus melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Tetaplah mengasihi sekalipun ditolak, tetaplah memberkati sekalipun dibenci. Muliakan Tuhan dengan setiap talenta yang ada di dalam diri kita, karena dari Dia, oleh Dia, dan hanya untuk Dia kemuliaan itu dapat dinyatakan.